Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini pemirsa saya akan mencoba di tempat Cigancang persugihan Cigancang. Apakah itu kata orang-orang di sekitar sana bisa mengabulkan betul atau tidak? Tentang pengabulannya itu atau hanya sekedar mitos, kita akan coba. Tapi saya tidak berserta tim dan guru tidak ke sana karena ini situasinya lockdown virus corona. Jadi kita coba untuk ditarik dari sini. Kita masukkan makhluk gaib yang di sana. Kita coba melalui mediator biar bisa kita mediasi nanti. Tanya-tanya apa saja yang bisa kita dapat di sekitar lokasi tersebut. Siapa tahu dengan pengungkapan yang disampaikan melalui mediator kita bisa memberikan suatu hal-hal positif buat para pemirsa. Sebelumnya akan saya tanyakan tentang keadaan di sana kepada guru saya. Seperti apa keadaan tempat tersebut? Bagaimana, Guru? Jadi keadaan untuk supaya kita ke sana itu memang banyak orang yang berziarah. Banyak orang berziarah itu bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu karena mereka di sana itu meminta tentang pengasihan, Di sana. ketenaran, intinya untuk masalah duniawi. Dan kita coba untuk lebih jelasnya mengungkap misteri itu kita melalui mediator supaya lebih jelas apakah itu benar yang ada yang mengabulkan makam keramat tersebut yang disebut dengan Cigancang itu ataukah hanya fitnah belaka. Dan kemudian mudah-mudahan bisa menggali informasi dari mediator kita. Seperti itu. Ya pemirsa, saya siapkan mediator saya seperti biasa, ya kan? Bagaimana, Pak? Ya. Sudah siap? Siap ya? Kuat ya? Nggak ada masalah, nggak sakit? Ya. Nggak corona ya? Ya udah kita persiapkan, kita mulai aja. Ya, siap, kita mulai ya. Assalamualaikum. Naon narik-narik aing enggak dia? Saya hanya mau minta informasi tentang Cigancang. Apakah Anda di sana sebagai penunggu Cigancang atau sebagai apa? Aing nu ngageugehan di ditu. Cigancang. Cigancang. Benar dirinya. Siapa nama Anda? Eyang Galung. Eyang Galung. Nu bisa mere kasajartaan manusia. Di sana. Berarti Anda jin musik ya? Sudah berapa umur Anda? Ratusan tahun. Ratusan tahun. Berarti di zaman penjajahan sudah ada di sana? Saya mau tanya, apakah itu tempat petilasan atau sebuah makam? Bener makam, an aing nu mitnah supaya jelema maruksi. Makam siapa itu? Makam siapa? Makam siapa? Mana ya sasajaina ha? Manggil-manggil aing usah saja nih dia. Bukan. Jelema anu datang ke aing pasti mere sasajan. Makam apa itu? Makam siapa? Nama siapa yang ada di sana? Eyang Balung. Yang Balung. Asli orang mana yang Balung? Cijoget.
Cipendei. Jawara dulunya atau bagaimana? Atau kiai Sesepuh. sesepuh Cipendei, Mbah Galung. Eta apakah benar jelema anu datang kadinya ziarah osok menta pesugihan di antarana sok ngabulkeun naon wae ieu didinya teh. Amun syariah yang sejahtera aya syaratna Naon? kudu buka usaha kesenian di ditu Seni naon eta? Kesenian macam-macam Angklung gitu. keleneng renggong muka kesenian Sunda Eta teh. kan aya syaratna deui Naon? sia kudu daek budug Bung. berarti bener mana anu ngabulkeun anak gitu dina masalah pesugihan eta naon wae eta nu kudu disyaratkeun kudu aya di dinya namun hayang hasil sasajen Sasajena teh naon? Naon sasajena teh? hulu domba Terus naon deui? dirinya boga mata batin pasti nyaho Saya mah lain mata batin. Tapi maksudnya hayang nyaho ti Mbah Galung tadi nya. Naon wae tah diucapkeun. Urang kan nyaho tah. Pasti nyaho, tapi ucapkeun naon? Kalapa. Naon deui? rujakan Udang garam beureum. Naon? anu hideung Nu hideung. Hese Triwidari mah eta aya jangka waktu henteu lamun misalnya pesugihan kadinya kurang pesugihan kadinya aya jangka waktu henteu kira-kira jangka waktu maksudnya apa per tahun sekali per bulan sekali atau per 3 bulan sekali urang kudu ngadeuheus kadinya ka eta tempat bulan mulud bulan-bulan berarti setahun sekali kudu nyadiakeun nu tadi dipenta eta sok aya wae jelema loba nu menta ka dinya loba jelema ti mana wae tah. Aya teu masyarakat sekitar gitu. Aya. Nu lobana masyarakat sekitar atau jelema ti luar? di luar loba Di luar. khusus karena kesenian Senian Sinden. Sinden gitu ya. jaipongan gitu Berarti lamun make up bisanya mbeh geulis gitu. Bisa tuh. cuman syaratna eta teh seumur hidup atau kumaha eta syarat punya penyakit budug eta Seumur budug hidup. itu teh budug meluas apa budug Hiji. hiji cuman gata atau gimana gitu teh Meluasnya. dina badan teh maksudnya meluas apa cuman satu titik gitu Satu titik. jadi bakal laku gitu laris ya. Berarti cuman satu apa namanya yang melakukan ijabah teh berarti didinya eyang balung teh mitnah sigana maruna gitu maksudnya Menek mitnah. Mbah naon tadi? Mbah naon tadi? balung Mbah Balung. Jadi naon deui cerita di situ? Nu bisa ngangkat tempat eta jadi persugihan jadi meluas. Ceritakeun. moal dibejaan bae can aya sasajen mah Rokok jarum we tuh. Nah tuh. Super. Sampurna mil. rokok hideung aing bokeun lagi Aya nage rokok bodas urang mah. Amun bodas mah loba. berarti gitunya berarti bener ayana bahwa itu teh tempat pesugihan cuman ada pemfitnahan hukum ya. Namun misalnya teh sama orang kadinya teh pasti tujuan anak
untuk kesenian supaya laku laris. Mun bisa mah untuk gitulah, mending tobat bae. Tuh bisa. Itu bisa nges tugasnya tugas. Jadi lamun cek batur teh keren teh mending asup neraka sekalian daripada etanya. Supaya lo baturna aing kayak gitu. Ulah ngajak-ngajak atuh terus ulah ngajak-ngajak barunya manusia teh. Ya. Nu lain aya teu cerita hayang dengar ngadenge cerita gitu, ngadenge cerita naon nu kondang begitu, caritakeun atuh ka saya. Tuh bisa lila aing di dieu. Hah? Tuh bisa lila aing di dieu. Rek balik Rek sia datang hari itu. iraha tapi ceritakeun ya, cerita tentang naon gitu. Bisa ya guys, balik ayeuna. Assalamualaikum. 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 Siapa ini? Mbah Balung. Mbah, tadi ada yang cerita tentang Abah yang memfitnah. Bisa saya bertanya ke Abah, ke Mbah Balung? Oke pemirsa, ini tadi secara dadakan ya, setelah saya keluarkan ini mediator satu lagi, dia kebetulan tidak ada pegang lighting, ternyata langsung kemasukan lagi, ditanya dulu sama host kita. Mbah, Assalamualaikum Mbah. Mbah umurnya berapa tahun Mbah? Berapa tahun? Hah? 300 tahun. Mbah asli mana? Asli Cipendei. Hah? Cipendei. Kulon teh mana? Ciamis. Banten. Oh. Banten. Lain nyebrang lain teu. Sumatera. Banten ya. Maksudnya masuk ke dia mengagetkan dia, maksudnya kumaha aya nu rek Omongkeun teh. disampaikan atau napi kumaha sok. Sampaikan Mbah. Heeh. Eta teh pesugihan hungkul di ditu nya, Bah. Naon? Eta teh mitnah hungkulnya. Ngalang duit gitu. Ngadoa, ngawirit gitu nya. Oh. Eta teh musyrik Bah. Musyrik. Jadi Abah teh umurnya geus 300 tahunan ya. Asli ti Banten. Jadi intina meureunnan bah datang ka dieu teh menyampaikan. Nu sebenarnya nya Iya. Hatur nuhun. Hampura besi ngaganggu. sah rek balik. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, ini tadi secara dadakan Mbah Galung masuk ke mediator saya yang biasa pegang lampu lighting ya. Dia menyampaikan bahwasannya tidak baik untuk datang ke sana karena di sana bukan tempat mencari persugihan, yang ada juga di sana tempat berdoa, menyampaikan niat baik ya. Jadi intinya dia almarhum Mbah Galung tidak mau di sana itu disebut tempat persugihan yang seperti tadi difitnah sama jin
apa tadi itu? Jin kafir, jin galung itu tadi ya. Nah, itu. Jadi intinya di sana memang banyak tempat orang eh, meminta-minta untuk dunia ya, tapi yang mengkabulkan di sana adalah jin kafir yang harus dikasih sesajen seperti itu. Tujuan jin kafir itu yang ada di sana, mereka untuk mencari temannya, mencari temannya nanti ke dalam neraka. Nah, jadi tinggal kita berpikir, itu memang sebuah makam Mbah Galung yang berasal dari Banten, Tanya. yang ada dari Banten ya. Terus umurnya udah ratusan tahun yang lalu. Jadi memang sebuah makam dan bukan tempat untuk persugihan. Hanya orang-orang tertentu aja yang meminta-minta di sana dengan syarat-syarat tertentu. Itu saja yang bisa saya ungkap pemirsa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik saya ataupun pemirsa. Tadi gimana Mas badannya? Udah mendingan? Udah. Aduh. Tiba-tiba masuk. Kenapa? Apa yang dirasa Mas tadi? Tiba-tiba masuk. Hayang nalapung mimitin hayang nalapung wae. Eta teh. Pas mediator kemasukan teh hayang nalapung wae. Hayang nalapung wae. Hayang nunggu bisikan gitu. Jangan ditahan. Tong. Tapi udah gak ketahan masuk. Tahan Mas. Langsung. Kali itu nama pokoknya lupa lah. Langsung gitu ya. Tadi seperti itu guru, bagaimana kok bisa seperti itu? Jadi yang aslinya itu maksudnya mungkin hodam ya, Nah, kodamnya ya. hodam untuk membantunya merasa keberatan Dipitnah. Ya. dipitnah oleh yang tadi duluan masuk, yang Si Balung mengaku-ngaku Balung itu, karena emang di situ tempat pesugihan gitu kan, dan banyak ya mungkin karena ada salah satu orang yang pertama mencoba ke situ melakukan ritual, kemudian dikabulkanlah di situ. Kebetulan dia dari seni mungkin banyak dengan godaan-godaan tertentu dari jin tersebut, dari bisikan itu, sehingga menyebar. Ya akhirnya di situ jadilah tempat pesugihan untuk kesenian. Dan itu tadi yang masuk ya emang Kodamnya ya. kodamnya yang tidak ingin ya apa namanya menjadi fitnah untuk melakukan pesugihan-pesugihan tertentu yang dikatakan yang tadi pertama itu. Jadi ya sebenarnya sih ya kita harus lebih hati-hati untuk mendatangi apa makam yang dikatakan dikeramatkan. Itu harus hati-hati karena apa? Tujuannya kita ke situ apa? Untuk apa? Sehingga jangan sampai menjadikan salah kaprah. Sehingga ya tadi dengan syarat punya penyakit koreng, buduk ya, cuman satu titik atau disitulah katakan tepatnya, cuman kan mungkin kan gatanya luar biasa itu kan. Itu salah satu syarat dari si jin kafir tersebut mengasih bisikan kepada manusia. Itu juga bisa jadi manusia tersebut datang ke situ, nggak mungkin kamu syaratnya nanti harus begini, nggak mungkin dikatakan karena kalaupun misalnya dikatakan bisa aja tidak mau gitu. Tapi kalau misalnya orang yang udah gelap, kurang imannya, pasti mau. Jadi dia punya penyakit seperti itu. Padahal kuburnya itu, ahli kuburnya ya tidak menghendaki seperti itu. Karena apa? Tadi dia bilang datang ke situ mendoakan ahli kubur, tawasul, berzikir, jangan melakukan hal-hal yang nggak baik seperti itu. Jadi ya pantas dia merasa keberatan karena udah difitnah, menyesatkan juga manusia, otomatis kan secara langsung ke
ahli kuburnya ahli itu menjadi berat. Berat itu dalam artian menjadi siksa, menjadi fitnah kubur seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan malam ini. Oke, Mas. Terima kasih pemirsa. Seperti itu tadi penjelasannya. Jadi kita memang tidak memanggil siapa yang punya makam tersebut ya, tapi karena dia merasa terfitnah dengan tadi yang masuk Ki Balung, akhirnya Mbah Galung benar masuk biar dia tidak terfitnah untuk menyampaikan. Itu saja yang bisa disampaikan dari tempat persugihan di daerah tersebut. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.